perubahan mindset ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Adang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati Pak Adang selaku pengajar dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Pada siang hari ini adalah materi kedua ya. Kita ada materi perubahan mindset dari Pak Adang. Total jamnya 4 jam pelajaran. Kita mulai tepat pukul 13.45 sesuai jadwal sampai nanti 16.30. Mungkin begitu, baik. Terima kasih juga kepada ibu bapak-bapak yang di belakang, panitia sepertinya ini, para peserta pelatihan modernisasi irigasi, betul ya, yang berbahagia, selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan mengadres, akan membicarakan, dan kita akan juga mencoba memahami ya, apa itu perubahan mindset. Ada yang sudah belajar apa itu mindset? Oke, kalau belum, nanti kita sama-sama akan pelajari. Terus juga kita akan belajar mengapa sih kita perlu perubahan mindset di dalam pengelolaan irigasi. Dan kita kenapa juga sih perlu meningkatkan integritas di Kementerian PUPR ini. Dan tentunya kita juga nanti akan belajar bagaimana sih kira-kira cara untuk merubah mindset itu. Baik, ini adalah paparan saya. Kemudian tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini nanti diharapkan para peserta pelatihan akan memahami apa itu di situ. Memahami dan menerapkan perubahan mindset di dalam pengelolaan irigasi. Kenapa ini nanti? Kita akan bahas, kita akan ulas setelah ini. Dan indikator keberhasilannya adalah peserta pelatihan nanti mampu ini pengelolaan irigasi dan peningkatan integritas dan mampu menerapkannya di dalam pelaksanaan tugas ibu-ibu, bapak-bapak sehari-hari nanti di tempat tugas. Saya lanjut, materi pokok. Materi pokok di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah perubahan mindset dalam pengelolaan irigasi. Yang kedua adalah peningkatan integritas. Dan yang nomor 3 adalah bagaimana kita cara merubah mindset ini. Baik, ini materi pokok pertama, perubahan mindset pengelolaan irigasi. Saya kira tadi oleh yang pertama tadi siapa? Pak Maulana ya? Oke, tentunya sudah dijelaskan nih kan ini? Sudah? Sudah, kalau sudah kita lompati ya. Jadi kita punya berapa ini total daerah irigasi? Oh ternyata nggak tembus ya. Total daerah irigasi kita itu adalah seluas 9,31136 juta hektar. Irigasi permukaannya ada 7,3 juta hektar. Rawannya 1,8 dan itu adalah rinciannya yang di bawahnya. Ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ya tentunya mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah luasannya kan, di atas 3.000 hektar. Itu pemerintah pusat, antara 1 sampai dengan 3.000 hektar adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, dan adapun yang di bawah 1.000 hektar, tanggung jawab pemerintah kabupaten. Saya kira itu ya, yang penting. Terus kemudian, nah ini, ibu-ibu, bapak-bapak,
sumber pasokan daripada air irigasi kita ini ada yang dari waduk, ya, ada yang langsung dari bendung. Apa bedanya sih yang dari waduk dan dari bendung itu? Halo? Halo? Apa? Coba siapa yang ingin berpartisipasi angkat jari. Apa bedanya yang pasokan air irigasi dari waduk dan dari bendung? Bedanya apa? Andalan air. Ada mic di sebelahnya. Coba tolong dijelaskan apa itu keandalan air itu? Keandalan air lebih ke sebenarnya memang statistik itu Pak. Jadi lebih ke jaminan ketersediaannya gitu dari sepanjang tahun lebih andal dengan menggunakan waduk. Ya, saya kira betul 100 itu. Artinya bahwa daerah-daerah irigasi yang airnya dijamin oleh waduk, baik musim hujan maupun musim kemarau tersedia air untuk mengairi, sehingga IP-nya, intensitas pertanamannya itu bisa lebih tinggi daripada sawah-sawah irigasi yang airnya itu disuplai, dipasok dari bendung. Karena pada waktu musim hujan, bendung ada airnya. Tapi musim kemarau, ya tentunya tergantung. Kalau nggak ada hujan, ya nggak ada air kan, kira-kira begitu. Jadi kalau yang di bendung itu kira-kira 140% intensitas pertanamannya, IP-nya, tapi dari waduk bisa 200% dan bahkan bisa 300%, kira-kira seperti itu. Dan kita yang berapa tadi 7,3 juta hektar itu kira-kira 89% itu airnya dijamin oleh bendung. Jadi yang dijamin oleh waduk itu hanya kurang lebih 11%. Nah nanti setelah pembangunan 10 tahun ini 69 waduk itu selesai, ini nanti kira-kira nah ini 83% nanti 83% daerah irigasi kita yang seluas berapa tadi 7,3 juta hektar itu 7,1 7,145 juta hektar itu nanti airnya akan dijamin oleh bendung 83%. Jadi yang 17% itu yang dijamin oleh waduk. Artinya apa? Sebetulnya bahwa daerah irigasi kita ini rawan tidak terhadap kekeringan apabila ternyata 83%-nya itu dijamin airnya itu oleh bendung, bukan oleh waduk. Rawan enggak? Rawan kan? Artinya apa? Artinya bahwa apabila musim kemarau berkepanjangan, ya tentunya di bendung tidak ada air, akhirnya sawah-sawah kita juga tidak dapat pasokan air, sehingga apa? Sehingga terancam ya gagal panen, kira-kira begitu ya. Ya ini situasi pasokan air daripada irigasi kita. Jadi nanti di sini 83% itu rawan terhadap ancaman-ancaman kekeringan. Coba kita lihat selanjutnya gambar. Nah ini adalah gambar selanjutnya, yaitu risiko penurunan ketersediaan air versus sebaran sawah di Indonesia. Kalau kita lihat gambar ini gambar ini saya ambilkan dari Bappenas ini. Di sebelah kiri itu apa itu? Di sebelah kiri itu adalah istilahnya water supply shortage. Itu diperkirakan oleh Bappenas antara tahun 2025 sampai dengan 2030 ini, maaf ini anunya kok enggak kelihatan ya. Memang ini enggak ya. Saya maju aja ke sana boleh ya Pak Batara ya. Jadi di sini di 2025-2030 itu nanti diperkirakan risiko kekeringannya adalah seperti ini. Jawa, Sumatera ya. Jawa ini akan terancam kekeringan seperti ini. Demikian juga Sumatera. Tapi kalau Kalimantan dia aman, kemudian Papua juga aman. Aman terhadap apa? Risiko kekeringan itu ya. Ini aman ini. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar di sebelah sini,
bahwa luas total sawah di Indonesia itu ternyata 40%-nya itu ada di Jawa, 27%-nya itu ada di Sumatera, dan sisanya 33% itu tersebar di seluruh Indonesia. Artinya kira-kira apa kalau kita sambungkan, kita gandengkan? Oh, kenapa nih Mas? Kok kita gandengkan nih. Oh, ini lain sentuh ya? Sensi berarti ya? Ya. Jadi ini begini, bahwa sawah di Indonesia itu 40% ada di Jawa, itu ternyata 2025-2030 menurut Bappenas nanti rawan terhadap risiko kekeringan. Bisa dibayangkan nggak bahwa ternyata kita punya sawah yang luas sekali di Jawa itu, 40% dari luasan sawah di Indonesia ini, itu ternyata 2025 sampai 2030 nanti itu akan rawan atau berisiko untuk mengalami kekeringan. Ini menurut Bappenas loh. Kemudian yang selanjutnya 27% yang di Sumatera itu ternyata juga paling rawan. Jadi rawan nomor 2, rawan nomor 1-nya itu adalah di Jawa, rawan nomor 2-nya kira-kira di Sumatera. Ini kira-kira bagaimana ya? Bahwa sawah-sawah kita, yang pulau-pulau kita, yang sawahnya sangat luas-luas, justru yang luas, yang subur itu yang terancam oleh kekeringan. Berarti kira-kira kita akan terancam nggak panennya itu? Terancam toh? Istilahnya air yang tersedia itu ya apa ya? Ya terancam, istilahnya airnya itu juga terancam, jadi kita terancam kekeringan gitu loh. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana ya? Kira-kira bagaimana respons kita untuk menghadapi situasi ini? Jadi bahwa sawah-sawah kita nanti ke depan itu akan terancam kekeringan, apa yang harus kita perbuat, kan begitu ya? Nah, kemudian ini adalah pernah mendengar INASID, KNIID, Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase. Pernah mendengar ya? Nah, ini ICID, jadi International Commission on Irrigation and Drainage. Jadi pusatnya sana, jadi ICID itu kurang lebih ada 70-an berapa negara anggota, Indonesia itu salah satunya. Lah pusatnya sana itu sudah melihat bahwa ke depan itu bakal ada istilahnya ancaman kekeringan. Oleh karena itu ICID merumuskan suatu strategi ya, bagaimana merespons agar walaupun ada, kayaknya agak susah ini ngomong, ditutup ini ya. Pak Badara boleh ya saya buka ya, ini ya, ya baik. Jadi ICID itu merespons adanya ancaman kekeringan ini dengan suatu seri strategi yang kita bisa baca, yaitu yang pertama itu kita lakukan suatu modernisasi sistem irigasi. Nah, ini yang sangat related dengan tema yang pelatihan yang ibu-ibu, bapak-bapak ikuti pada hari ini. Kemudian yang nomor 2 adalah meningkatkan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Ketiga, menerapkan teknik dan teknologi penghematan air, ya karena tentu saja kan bahwa airnya itu menjadi semakin langka, ya tentunya kita harus menjadi semakin hemat. Mempromosikan reformasi kelembagaan, nah, nanti kita urus setelah itu. Kemudian yang nomor 4, mendukung peningkatan produktivitas air. Jadi air juga bagaimana menjadi lebih produktif gitu ya. Lebih produktif itu kalau tadinya 3.000 liter air bisa 3.000 liter air bisa memproduksi 1 kilogram beras, ya barangkali 3.000 liter air jangan 1 kilogram lah, mungkin 2 kilogram, 3 kilogram, atau dengan tanaman-tanaman yang lain yang lebih produktif. Meningkatkan kinerja sistem irigasi, kemudian menggunakan air limbah
atau air berkualitas buruk untuk irigasi, mungkin di situ ada suatu recycle atau apa nanti tekniknya. Nomor 7 adalah mendorong pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, istilahnya petani juga diajak berpikir, jangan hanya nanti minta air, terima air, di mana permintaannya bisa jadi melampaui atau di atas ketersediaan air yang ada. Oke, sekarang kita ke sini, sistem irigasi. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kira semuanya sudah hafal ya tentang sistem irigasi ini ya. Apa ini? Sistem irigasi itu apa saja sih? Meliputi apa saja sistem irigasi ini? Yang pertama apa? Ya, apa di sana itu? Prasarana irigasi, ya. Yang pertama adalah prasarana irigasi. Yang nomor 2, air irigasi. Oh berarti hafal ya, walaupun tidak terbaca tulisannya sudah bisa. Ini air irigasi. Nomor 3, apa? Manajemen irigasi. Nomor 4, pengelolaan, kelembagaan pengelolaan irigasi. Nomor 5, sumber daya manusia. Nah, ini kan sistem irigasi ini kan seperti ini, 5 pilar ini, 5 pilar mulai dari prasarana, airnya, manajemennya, kelembagaannya maupun sumber daya manusianya. Biasanya yang kita garapi selalu itu yang mananya? Prasarananya toh. Nah, ini sekarang kita diminta untuk berubah. Mindset kita, pola pikir kita itu berubah ya karena ancaman-ancaman banyak itu. Ancamannya antara lain ya tadi bahwa air itu semakin langka ke depan, ya kita jangan hanya mikir prasarana melulu kan begitu. Ya pikir juga airnya. Mikir airnya itu kira-kira bagaimana sih? Ayo, airnya supaya airnya itu istilahnya apa ya? Ketersediaannya itu andal lah begitu. Kira-kira dengan cara apa? Ini mungkin begini nih ya. Ada daftar absensi enggak? Ayo sekarang saya tak duduk di sini, kita sambil bincang-bincang ya, Nanti silahkan yang ingin merespons ya, silahkan yang ingin merespon tunjuk jari dan sebutkan nama dan nomor absensinya. Tadi Mas
billion itu kalau salah miliar US dollar lah, itu hitung sendiri nanti di dalam rupiah seperti apa ya. Ini orang Amerika Serikat, terus dia adalah CEO Berkshire Hathaway, apa itu cari nanti di Google. Nah, bukan itu yang sebetulnya ingin saya sampaikan, tapi ini loh statementnya ini menarik sekali. Jadi Pak Warren Buffett ini, itu ketika beliau ingin mencari mencari staff gitu ya. Mencari staff itu menurut beliau itu harus memiliki 3 kriteria. 3 kriteria itu, satu adalah cerdas, kedua adalah energik, dan ketiga itu harus berintegritas. Menurut Pak Warren Buffett ini, itu kalau seorang staff atau seorang katakanlah staff ya pegawai atau karyawan atau apapun atau pekerja atau apapun, siapapun lah ya. Kalau saya tafsirkan itu siapapun, apabila hanya mempunyai kecerdasan dan energi, ini mengejutkan itu yang disampaikan oleh Pak Warren Buffett itu. Jadi apabila orang itu hanya punya kecerdasan dan energi tapi tidak mempunyai integritas, gitu. Kecerdasan itu kan akalnya bisa mencarikan jalan. Bagaimana sih caranya supaya bisa begini, supaya bisa begitu, akalnya mencarikan jalan. Energinya itu dia akan mendorong untuk bisa bergerak cepat dan bekerja keras. Itu energinya itu. Jadi kalau hanya cerdas dan energik, ini Pak Warren Buffett itu mengatakan akan mendapatkan pencuri yang pintar dan bergerak cepat. Ini kurang ajar sekali ini. Jadi ini kita yang di Kementerian PUPR bisa kena ini kan. Jadi kita yang biasa bergerak cepat, bertindak tepat dan bekerja keras ya. Kita cerdas dan kita punya energi yang gede, kalau hanya itu saja, itu menurut Pak Warren Buffett di sini, ya yang lahir, yang muncul adalah pencuri-pencuri yang bekerja keras dan bergerak cepat. Supaya, ini yang ingin saya kaitkan dengan statementnya Bapak Menteri PUPR di awal tadi, bahwa bekerja di Kementerian PUPR itu adalah dekat dengan surga, tidak jauh dengan neraka. Punyailah integritas ini menurut Pak Warren Buffett ini. Ya. 10 orang terkaya ini di Amerika Serikat mengatakan seperti itu. Bahwa supaya tidak muncul yang ada itu bukannya pencuri yang bergerak cepat, bekerja keras, ya harus punya integritas gitu. Ya, ini Warren Buffett kebetulan melihat di YouTube itu, Warren Buffett itu, apa yang dia sampaikan, terus saya cari di Google Image, terus kemudian saya ketemu ini. Ini tepat sekali saya kira untuk bagaimana menggambarkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, arti pentingnya suatu integritas gitu ya. Karena apa? Tanpa integritas, kalau hanya energi dan kecerdasan yang ibu-ibu bapak-bapak punyai, ya yang dua itu akan justru membunuh. Itu menurut jika mereka tidak memiliki yang pertama, tidak memiliki integritas maksudnya, dua hal lainnya akan membunuhmu. Membunuhmu itu artinya apa? Kita kaitkan dengan statement Pak Menteri tadi, bahwa tidak akan membawa ke hijau dekat ke surga, tapi akan membawa ke yang merah, akan membunuhmu di neraka itu. Itu masih galian tanah dan galian batu itu. Ini boleh nggak kita memilih, saya mau jujur aja deh, ya saya katakan ini galian saluran ini ya galian tanah. Ya enggak perlulah saya sampaikan, saya omongkan, saya laporkan ke Jakarta, saya ada-adakan bahwa ini galian batu, enggak jujur kan. Itu kita boleh enggak memilih? Kita kan masih bisa memilih. Oh saya mau jujur, saya laporkan ini galian tanah. Oh saya tidak jujur, tapi saya akan mendapatkan sesuatu, saya sampaikan ini ada galian batu, pilihan. Jadi kalau integritas itu, kejujuran itu pilihan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh memilih jujur atau tidak jujur. Ya, nah? Kalau tidak jujur mungkin nanti dapat cincai-cincai berapa, mungkin 46 atau 46 itu maksudnya 40% untuk kita, 60% untuk rekanan, itu 46 istilahnya, katakanlah begitu loh. Saya juga hanya mendengar saja loh ya itu. 46, itu kan pilihan. Saya kalau tidak jujur saya dapat 40%, tetapi saya dekat
tidak jauh dari neraka seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi kan. Tapi kalau saya jujur, saya tidak dapat apa-apa, kan begitu kan. Tetapi saya dekat dengan surga seperti disampaikan Pak Menteri, itu pilihan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak itu masalah integritas, jujur dan tidak jujur, itu adalah pilihan. Terserah ibu-ibu, karena semua pilihan itu nanti ada resikonya, ya kan? Ada buntutnya. Jujur dekat surga, tidak jujur, tidak jauh dari neraka. Ya, kira-kira seperti itu. Waktunya kita ketemu lagi para peserta pelatihan modernisasi irigasi. Tadi kita berhenti di sini ya. Apakah mindset itu bisa dirubah? Tadi kan kalau kita baca ya, statementnya dari Pak Warren Buffett, bahwa kecerdasan dan energi itu adalah gift, anugerah, karunia dari yang di atas kepada makhluknya ya kan. Tapi kalau yang namanya integritas itu adalah merupakan pilihan yang diberikan ya tentunya oleh yang di atas, diberikan kepada kita semua, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Artinya kita bisa memilih untuk berintegritas atau kita tidak memilih untuk berintegritas. Nah, ini ternyata bisa. Nah, sekarang caranya bagaimana ini? Caranya untuk istilahnya merubah mindset ini bagaimana? Silakan Mas. Ini adalah cara merubah mindset, lanjut. Ya, silahkan disimak dan poin-poinnya mohon untuk dicatat ya, dicatat. Nanti akan kita bahas satu persatu ini. Silakan. Sahabat entrepreneur, jadi tentu Anda sudah tonton video-video saya sebelumnya ya. Video-video saya sebelumnya itu saya seringkali menyentuh kata mindset. Pola pikir. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bisa nggak saya mengubah pola pikir saya? Bisa nggak saya ini berubah? Bisa nggak saya ini mengubah pola pikir saya yang sudah tertanam puluhan tahun? Saya katakan bisa. Kuncinya satu, Anda harus mulai saat ini mengubah isi pikiran bawah sadar Anda. Nah, itu jauh lain. Mengubah informasi di pikiran bawah sadar Anda. Karena mindset itu sangat ditentukan oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, jadi bicara soal subconscious mind atau pikiran bawah sadar, hari ini ada 4 cara untuk mengubah informasi pikiran bawah sadar Anda. Yang pertama adalah, hari ini kalau Anda, pikiran bawah sadar itu diprogram dari mana? Salah satunya adalah informasi yang Anda baca. Nomor 1. Jadi Anda selama hari ini itu membaca apa? Anda membaca koran, ya, membaca berita gosip, ya, kemudian Anda menonton berita-berita yang sifatnya negatif, maka itulah isi pikiran bawah sadar Anda. Jadi gimana Anda hari ini tuh mau memiliki pernikahan yang bahagia, kalau isinya Anda setiap hari melihat gosip, rumah tangganya orang lain miring, rumah tangganya orang lain berantakan. Saya tidak pernah menemukan seseorang yang pernikahannya itu bahagia. Tetapi ketika saya tanya seseorang, apakah definisi pernikahan yang bahagia? Dia tidak ada. Kenapa? Bagi dia pernikahan itu adalah sesuatu yang pasti berantakan. Karena dia melihat orang tuanya cerai. Dia melihat lingkungan kiri kanannya, tetangganya semuanya bercerai. Maka definisi pikiran bawah sadar dia adalah bahwa semua pernikahan adalah pasti gagal. Karena dia tidak punya informasi yang lain di pikiran bawah sadar. Padahal adakah pernikahan bahagia? Banyak sekali. Adakah pernikahan yang sukses? Banyak sekali. Tetapi karena dia tidak mendapatkan informasi itu, maka dia mendefinisikan bahwa semua pernikahan pasti berakhir dengan tidak bahagia. Ini salah satu contoh tentang masalah pernikahan. Ya, begitu juga. Jadi dia merasa kalau dia seorang wanita adalah dia merasa saya pasti disakiti oleh pria. Ya, pria saya pasti menyakiti saya. Akhir tadi apa tadi? Lagu. Coba kita lihat Bapak Menteri PU. Pak Basuki itu lagu yang menjadi kegemaran beliau itu lagu apa? Iramanya irama seperti apa?
Ya, apakah keroncong, apa dangdut, atau lagu iramanya irama seperti apa? Irama rock. Kenapa kira-kira irama rock? Apa sih kelebihan irama rock sama irama, bukan dalam arti saya konotasi negatif irama keroncong ya. Apa sih kelebihan irama rock, lagu rock itu apa sih? Bersemangat gitu. Jadi kira-kira kenapa Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono itu, beliau itu sangat-sangat senang sekali main drum, main musik, iramanya pun irama rock, itu kira-kira apa? Untuk apa? Untuk memberi semangat, toh? Untuk memberi semangat siapa sih? Ya selain kepada beliau sendiri, tentunya juga kepada kita semua kan, insan PUPR, toh? Ya, jadi ada 4 cara tadi untuk merubah mindset, jadi untuk merubah pola pikir kita. Nah ini begini, masih ada 15 menit dan masih banyak ini yang belum merespons, karena begini ya, hanya 4 jam jadi tidak ada ujian. Saya hanya, karena saya oleh Pak Batara diminta untuk memberikan penilaian, saya menilai di sini tergantung keaktifan, pilihan daripada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang aktif, saya nilai aktif, yang tidak, ya itu pilihan ibu-ibu, bapak semuanya. Sekarang begini, ada 4 cara tadi. 4 cara, coba siapa yang ingin menyampaikan ya, apa yang ditangkap tadi dari 4 cara. Cara yang pertama apa? Silahkan tunjuk jari dan jelaskan. Silahkan. Mbak, siapa namanya? Loh Komang, tadi sudah belum? Yang sudah jangan ya, yang sudah jangan, yang belum saja. Terima Coba. kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Loh Komang Ani Arnyani dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Nomor absen? Ayo, arti apa? Kayaknya 20, Pak. 22. 19. Oh, 19. Ya. Ada Satu saja ya. Satu saja ya Mbak Loh Komang ya. Oke. Akan ada 4 tadi, satu saja, tolong jelaskan sedikit, terima kasih. Baik, Pak. Ada 4, baik akan saya jelaskan satu saja cara mengubah mindset. Salah satunya adalah figur. Figur ini menentukan isi bawah sadar kita, di mana kita terinspirasi atas figur itu. Misalnya figur itu sukses dalam hal berbisnis, dalam hal karirnya, kita bisa menginspirasi itu untuk menjadikan alam bawah sadar kita menjadi seperti seseorang seperti itu. Jadi figur itu tauladan gitu ya, Ya, contoh tauladan. Oh ini ada orang bisnis sukses, Ya, oh ini betul. ada orang yang membina karier di PUPR sukses, misalkan begitu. Ini apa sih yang membuat beliau-beliau itu sukses? Nah, itu Ya. menginspirasi kita, kemudian kita pelajari, oh yang membuat sukses itu ternyata cerdas, ternyata energik, dan ternyata apa tadi yang satu? Berintegritas, kan begitu, kira-kira begitu ya? Ya, betul. Ya Mbak Loh ya. Ya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus ini kasih. Mbak Loh ini. Coba sekarang masih ada 3 lagi, silahkan. Ini begini, ibu-ibunya 3, bapaknya 1. Biasanya kan ibu-ibunya 4, bapaknya 1 ya. Ini ibu-ibunya 3, bapaknya 1. Yang belakang dulu Mbak, siapa itu yang kecil itu? Silakan. Berdiri Mbak. Terima kasih Bapak, saya Alisan dari NT1, absen 3 kalau nggak salah Pak. Ya. Cara mengubah mindset atau pola pikir bawah sadar kita itu yaitu dengan cara afirmasi. Dengan afirmasi ini dengan mencintai diri sendiri, terus bahagia dan punya pikiran pasti bisa gitu, bersemangat gitu Pak. Begitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Alisan. Jadi afirmasi itu senantiasa kita mensugesti diri. Iya. Jadi mensugesti diri bahwa saya bisa gitu. Iya. Nah, bisa itu tentunya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya harus punya visi dulu. Apa sih visi itu? Ayo. Visi itu tujuan, Visi. suatu tujuan. Visi itu impian ya, Impian. bukan mimpi, impian. Iya. Mimpi itu kalau kita tidur, mimpi itu mimpi. Tapi kalau impian itu ada suatu cita-cita, sesuatu yang ingin kita wujudkan, kan begitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak punya visi dulu,
setelah punya visi, sugesti dirinya, saya bisa itu untuk mewujudkan visi itu. Misalnya Mbak Alisan, wah saya ingin jadi direktur irigasi. Masa direktur irigasi selalu bapak-bapak semua? Belum ada direktur irigasi itu yang ibu-ibu. Saya harus bisa, saya harus bisa. Setiap pagi Mbak Alisan misalnya bangun pagi, ada kaca kan, ada kaca di lemari itu, saya bisa jadi direktur irigasi, saya bisa begitu. Tapi jangan kaget nanti kalau suaminya menjadi ini, kenapa ini istri saya ini kalau setiap bangun pagi selalu menghadap kaca teriak-teriak. Oke, berikan aplaus ini Mbak Alisan ini. Masih ada 2 lagi, ayo silakan siapa yang mencoba. Ini masnya ini dulu satu ini mas ini satu, setelah itu Mbak. Terima kasih Bapak, nama saya Ayo Wiweka. berdiri, masa masih muda begini nggak bisa berdiri ini. Terima kasih Bapak, izin nama saya Wiweka Reka, kalau tidak salah nomor absen 27. Saya akan menjelaskan mengenai informasi yang setiap hari dibaca. Jadi informasi ini tuh sangat penting memberikan pengaruh terhadap alam bawah sadar kita. Misalnya kalau di Kementerian PUPR, kita sering baca misalnya PUPR berhasil membangun 69 bendungan misalnya. Itu memberikan dampak positif kepada kita, oh ini loh PUPR siap sedia membangun negeri. Jangan hanya misalnya kecelakaan, dengan hanya kegagalan konstruksi. Jadi informasi yang setiap kali kita baca itu dapat menambahkan kita referensi, memberikan kita kebanggaan terhadap Indonesia itu sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Wiweka ya. Jadi informasi yang kita baca, yang kita dengarkan itu usahakan informasi yang positif begitu ya kan, yang menurut narasumber tadi kan. Karena informasi yang positif itu tentunya juga akan membawa jiwa kita menjadi jiwa-jiwa optimis kan begitu. Jangan sampai kita informasi lagu yang kita dengarkan adalah informasi yang sedih-sedih, lagu yang melankolis. Ini manusia ini kan hatinya itu lembut, rentan kan begitu. Nanti kita juga akan menjadi bahasa Jawanya itu nglokro. Ada yang tahu nggak bahasa Jawa nglokro itu? Ya, nglokro itu ya jadi kita nggak bersemangat gitu loh, nggak optimis gitu kan, semuanya serba pesimis. Nah, masalahnya cilakanya itu bahwa untuk pers itu informasi itu begini. Tadi disebutkan kan berita yang buruk itu adalah justru berita yang baik untuk pers itu karena apa? Mempunyai nilai jual tinggi, iya kan? Coba baca itu yang di Babe ya, itu yang di Google itu kan biasanya ada Babe, ada ini. Kan selalu informasi-informasi yang negatif itu kan yang dimunculkan itu. Lah karena apa? Ya itu bad news is the good news. Jadi informasi yang buruk, yang jelek, yang negatif itu yang nilai jualnya tinggi. Jadi kalau informasi-informasi positif itu malah istilahnya kurang diperhatikan oleh pembaca. Contoh misalnya petugas-petugas PU dari seluruh Indonesia sekarang ini sedang mengikuti pelatihan modernisasi irigasi, dijual di mass media. Ya saya kira nggak ada yang membaca, ya kan? Karena apa? Ini positif. Ya ada yang membaca, mungkin pamannya, mungkin adiknya, keponakannya yang kenal-kenal, artinya sedikit. Tapi coba misalnya ada seorang karyawati PUPR gitu ya, ini pacaran dengan anggota apa gitu, oh mesti rame itu, iya kan? Apalagi kalau kemarin sampai yang di berita itu sampai bunuh diri ya, ada yang bunuh diri enggak itu? Yang viral itu loh, dengan oknum tapi kan, itu kan pembacanya jutaan itu, karena apa? Ya tadi, memang pers itu, media itu prinsipnya adalah bad news is a good news ya. Tapi kalau good news seperti kalian ini ibu-ibu, bapak-bapak hadir ke Surabaya meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami untuk mengikuti pelatihan modernisasi irigasi itu diviralkan nggak ada yang baca, percaya nggak ada yang baca. Tapi sekali lagi kalau tadi ada
karyawati PUPR. Nah, ini kan begitu yang negatif banget. Bayangkan sendirilah apa yang negatif viral itu mesti kira-kira. Baik, begitu kita berikan aplaus kepada Mas WWK ini. Masih ada 5 menit. Satu lagi siapa yang ingin menyampaikan tadi? Sebentar, maaf ya Mbak ya, ini di sana tadi sudah sini, baris sini yang belum, silakan Mbak. Mbak Layin Ningrum. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Layin Yeprila Ningrum. Ya. Nomor absen mungkin 32, Pak. 32. Iya, di belakang. Ini maksimum 29 itu kok Mbak bisa bilang 32 deh. Iya Pak, ada tambahan tadi barusan datang soalnya Pak. Ya, silakan. Ya, untuk mengubah informasi di bawah pikiran bawah sadar, yang terakhir itu lagu Pak. Jadinya kalau misalkan kita mendengarkan lagu-lagu yang positif, semangat, seperti Mars PU, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, itu nanti kita alam bawah sadar kita akan menuntun kita untuk melakukan tindakan sesuai yang sering kita dengarkan, seperti itu Pak. Seperti juga lagu-lagu nasional, kemudian lagu daerah, seperti itu Pak. Sudah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Layin. Jadi kan kalau kita mendengarkan lagu-lagu Mars, lagu-lagu Mars, apakah Mars PU atau lagu-lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu Halo Halo Bandung atau apapun, mesti kan lagu-lagu yang bersemangat. Karena apa ya? Memang itu untuk memberikan, memompa semangat kita. Tapi kalau lagu-lagunya lagu-lagu mendayu-dayu ya mungkin itu ada gunanya, tapi bukan untuk bagaimana membangun semangat, membangkitkan semangat, merubah mindset kita. Kira-kira seperti itu. Kita berikan aplaus juga kepada Mbak Layin. Nah, sekarang begini, ya kami berikan kesempatan juga, itu tadi kan menurut si Pak narasumber ini, ada 4 cara. Nah ini kan ibu-ibu, bapak-bapak ini kan juga tentunya punya resep sendiri kan, punya resep sendiri. Ada yang ingin mencoba enggak bagaimana caranya untuk merubah mindset? Tapi kalau yang tadi sudah menunjukkan jari, yang sudah menyampaikan pendapat, jangan lagi, berikan kesempatan yang lain yang belum, itu yang belakang sendiri itu. Silakan. Ya, baca juga ada nilainya, walaupun sedikit ya nilainya, ya enggak apa-apa. Mas Iran ini, silakan yang di belakang ini. Permisi Pak, nama saya Ahmad Fadli dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu Pak. Nomor absen? Nomor absen 01 Pak. Ya, silakan. Jadi dari tadi pemateri yang saya dapatkan, ada beberapa cara yang dapat merubah mindset. Yang pertama, kalau saya sendiri itu dengan cara budaya kerja. Jadi melakukan dengan mungkin lebih disiplin lagi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran. Jadi kalau dalam dunia konstruksi itu harus membangun konstruksi, harus merencanakan, terus mengawasi, melaksanakan harus sesuai dengan sasarannya Pak, agar bisa bermanfaat ke masyarakat. Jadi jangan sampai kita membangun suatu konstruksi itu, terus nanti irigasinya air tidak bisa ngalir Pak. Jadi sambil merubah mindset juga kita harus mengedepankan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, kita berikan aplaus juga ini. Yang saya tangkap dari Mas Ahmadi Fadli ini, ya bagaimana kita membangun budaya kerja, kita bagaimana segala sesuatu yang kita kerjakan itu orientasinya manfaat gitu ya. Ya segala sesuatu yang kita kerjakan juga harus ada manfaatnya itu, jangan sampai kita membuat irigasi, nggak ada airnya nggak bisa ngalir. Nah, itulah yang membuat mindset kita menjadi positif bahwa ya kita buat sesuatu yang ada manfaatnya bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap ya, Mas Ahmad Fadli ya. Ayo silakan, siapa lagi yang ingin mencoba? Silakan, yang belum ini Mbak ini. Yang di belakangnya tadi Mbak siapa namanya? Siapa? Alisan, oh. Ini yang punya pabrik baju ini kira-kira ya.
Silakan, silakan. Mohon izin Bapak, saya Fitria Nur Koirina dari BPWS Mamadi Juwana. Nomor absen 15 kalau nggak salah. Nomor absen berapa? 15 kalau nggak salah Pak. Jadi, Fitria Nur Korina ya? Nggih. Nggih. Untuk mengubah isi pikiran atau mindset kita, saya kira yang harus kita lakukan itu mengenali diri sendiri Pak. Jadi mengenali diri sendiri. Mengenali diri Nggih. sendiri. Jadi kita Ya, tahu. memang Mbak belum kenal sama dirinya sendiri. Jadi kita tahu Pak kelebihan kita, apa kelemahan kita, apa karakteristik kita bagaimana, sehingga kita tahu kita tuh harus gimana sih gitu Pak untuk menentukan langkah. Selain itu yang menentukan lagi adalah lingkungan Pak. Lingkungan, jika kita ada di sekitar lingkungan yang positif Pak, pasti mindset kita otomatis akan jadi positif dan baik. Jika kita ada di lingkungan yang kurang baik, pasti kita akan terbawa ke arus yang kurang baik. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus ini kepada nomor 15 Mbak Fitria Nur Khairina. Jadi carilah lingkungan yang positif. Carilah lingkungan yang memberikan energi positif, memberikan mindset yang positif. Kalau kita bergaulnya dengan orang pintar-pintar, ya insya Allah kita jadi pintar, kan begitu. Kalau kita bergaulnya dengan orang yang suka mabok-mabok gitu kira-kira ya tentunya kita juga akan terpengaruh, kira-kira begitu ya Mbak Khairina ya. Jadi saya kira itu tepat sekali, dan saya masih ingat itu waktu masih kecil oleh ibu saya almarhumah selalu, jangan main-main sama itu ya, kalau main sama yang ini, karena mungkin beliau juga sudah melihat, kalau bermain sama yang buruk ya nanti akan menjadi buruk, ikut hanyut kan, kita gampang terbawa, apalagi oleh kawanannya itu tadi kan, kira-kira begitu. Ini Mbak Khairina tadi kan man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih. Ayo lanjut, siapa lagi? Ya, Mas silakan sebut nama, nomor absennya. Apakah karena kurangnya integritas
kita memang memandang sesuatu itu keinginan lah, atau keinginan memiliki misalnya benda-benda mewah gitu. Tapi kondisi pekerjaan kita adalah di lingkup PUPR ini, ya segala cara akan kita buat untuk mendapatkan itu. Yang sebenarnya kalau kita ukur diri kita sendiri, sumber pemasukan kita sebenarnya nggak bisa juga kita memiliki sebuah handphone mewah di tangan kita sekarang ini. Terus terang aja saya bilang. Tapi kita ngukur kemampuan gaji yang kita dapatkan dan sumber-sumber pendapatan yang kita dapatkan. Kita nggak bakal bisa begini, nggak bakal bisa begini. Tapi ini sebuah pilihan, tetap ini sebuah pilihan bagi kita. Bagaimana kita membuat PUPR ini ke depannya itu lebih baik lagi. Dan pernah saya bilang sama teman-teman waktu itu, saya membawa tim untuk monitoring Pak. Kemudian mindsetnya itu langsung, karena berhubungan dengan kontraktor, saya bilang, teman-teman, saya bukan tidak mau duit, saya mau. Selagi perut saya di depan, saya mau duit. Tapi yakin suatu saat, mau tidak mau, Kementerian PUPR ini akan menuju clean government dan kita harus siap di situ. Itu aja yang saya bilang untuk teman-teman saya. Demikian untuk kita peserta di sini, teman-teman peserta di sini. Saya bukan mau ngajarin ya, tapi terkait OTT tadi. Mudah-mudahanlah kita bukan dari bagian OTT. Itu aja sebenarnya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Iran ini dari Sumatera 2. Seingat saya dulu belum tahun berapa, 2006, 2007 saya di sana. Sudah tugas di sana. Sudah. Saya belum ketemu ini. Mas Iran ini. Baik, jadi memang untuk korupsi itu suatu pilihan. Dan pilihan itu artinya begini, ini juga bukan hanya kita barangkali kan. Kita dan tadi ada mbah-mbahnya kita itu kan. Jadi kan kita pilihan aja, kita mau ikut mereka atau kita tadi ikut yang hijau, mau yang merah apa yang hijau, mau yang mendekat ke surga atau mendekat ke neraka kan. Tinggal pilihan kita aja. Tentunya pilihan itu dengan segala macam konsekuensinya. Kalau saya milih yang hijau begini, kalau milih yang merah begini. Saya kira itu tepat sekali dari Mas Iran tadi, itu pilihan, tinggal kita bagaimana memilih dengan segala macam konsekuensinya. Kami persilahkan yang lain yang ingin menanggapi. Ini namanya diskusi, pembelajaran orang dewasa ya. Tidak ini adalah ini dan ini. Tidak begitu, kita diskusi. Ya silakan Mas, sebutkan nama, nomor absennya. Ini kita tambah 5 menit boleh ya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tri dari Citarum Pak, absen 26. Iya, Citarum. Saya juga belum pernah lihat. Dulunya kita di Citarum juga. Iya Pak, dulu saya di hidrologi Pak. Oh, hidrologi. Iya. Yang ada monitor mandiri itu. Terkait tadi Pak, kalau integritas itu suatu sifat ya Pak ya. Kalau menurut saya itu tidak bersifat konsisten gitu Pak. Mungkin naik atau turun. Berdiri ini. Mungkin integritas itu akan naik turun seperti kadar iman gitu Pak ya. Kadar iman ya. Ketika dia konsisten baik itu mungkin dia akan berperilaku jujur. Ada masjidnya memang saya dengar betul khotbah juga ini. Ya silakan, iman tadi naik turun betul. Ya. Kolbu itu bolak-balik gitu ya. Nah kemudian sekaligus saya mau bertanya Pak, ketika integritas itu seperti katakanlah jujur Pak ya. Nah ketika itu berbenturan dengan loyalitas itu gimana Pak? Kadang nilai integritas itu akan berbenturan dengan loyalitas Pak. Gimana? Ya. Loyalitas ya. Ya, kita loyalitas ini
ada. Kami persilahkan. Oh, sampai jam berapa tadi? Oh, masih banyak ya. Nah, ini semuanya harus dong. Kalau begitu harus terisi nilainya ini. Nilainya harus terisi. Ayo, siapa yang belum bicara, tunjuk jari, silakan tunjuk jari, sebut nomor absen, bicara apapun tapi yang benar. Ayo, silakan. Kalau enggak nilaimu kosong loh. Ya. Alvin. Silakan. Berdiri ya Mas ya. Nomor absen berapa ini, kecil ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Alvin, tahu nomor absen 2. Ya. Sini saya apabila kita ini kan dipercaya integritas, Ya. kejujuran. Apabila kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang menurut kita wow gitu Pak. Gimana cara Contohnya, contoh wow itu contoh dulu dong. Jangan wow aja. wow itu maksudnya pertama ditawarin yang menurut kita biasa gitu Pak. Hah? Oh, kalau biasa ya bukan wow dong. Ya maksudnya pertama, biasa itu. baru yang kedua Kalau wow itu ya sesuatu yang gitu loh, yang menyilaukan gitu kan. Itu wow. Ayo yang konkret silakan apa? Yang wow itu contohnya apa? contohnya ada penyedia jasa memberi kita awalnya sebuah pilihan barang yang mewah yang misalnya pertama jam apa gitu ya, hadiah lah gitu ya Pak ya. Terus kita anggap biasa gitu kan. Jam kalau buat itu murah itu. Ya itu maksud saya Pak. Baru kemudian ditawarin lagi gitu kan Pak. Seperti yang teman-teman kita bilang tadi bahwa integritas itu naik turun. Dia pasti namanya setan itu kan pasti menawari terus gitu kan Pak. Ya, Kemudian terus dia itu. bilang gimana kalau nih mobil nih buatmu katanya. Itu wow. Berarti kan kalau Bapak bilang bahwa itu adalah pilihan. Nah, sikap kita untuk membuat komitmen dalam diri kita itu supaya lebih menolaknya lebih keras, menangkalnya seperti apa Pak kira-kira? Sudah itu. Ya, ini Terima kasih, pilihan Pak. juga. Baik, terima kasih ini Mas Alvin Foir Marfaung ini dari Sumatera 2 Medan juga ini. Siapa yang ingin menanggapi? Kami persilahkan. Kita sekali lagi ini pembelajaran orang dewasa ya. Jadi kita diskusi sifat Yuk silakan, tolong mic-nya Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Andi Sulistiono dari BPSD Tandui, nomor absen 6. Ya, silakan. Mungkin menanggapi tadi pernyataan Mas Alvin bahwa jadi seperti yang disampaikan tema kita itu adalah integritas. Jadi kalau suatu saat kita dijanjikan sesuatu, ya kan, ya dijanjikan sesuatu misalkan tadi mobil, yaitu dari kalau saya lebih memandangnya gini Pak, kalau kita dikerja di PO kan kaki kanan di surga, kaki kiri juga di neraka kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau saya sih, yaitu lagi-lagi itu kan pilihan. Kalau misalkan kita hanya sesaat menerima itu kan itu artinya sesaat. Yaitu kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan kan pastinya kan akan apes juga, terutama bagi karir kita. Tapi kalau kita memikirkan karir masa depan, walaupun itu kadang-kala juga akan berbenturan dengan suatu sistem, kadang-kadang gitu Pak. Tapi itu pilihan yang harus kita ambil. Jadi kalau saya sih memandangnya bahwa demi masa depannya, ya kan, demi karir gitu Pak, saya akan memandangnya mungkin akan menjauhi itu Pak, menjauhi dari segala pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketentuan yang berlaku Pak. Mungkin itu Pak tanggapan saya Pak. Baik, terima kasih. Ini tadi Mas Andi Sulistiono ya, ya berusaha keras untuk apa namanya ya menolak itu karena risikonya ya
Ini yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Mas Andi itu bahwa risikonya ya di karier kita gitu kan, kira-kira begitu ya. Baik, itu juga tidak keliru menurut hemat saya. Tapi tentunya sekali lagi ini kan jawabannya bisa banyak ini. Tergantung daripada pengalaman, pengetahuan yang pernah ibu-ibu, bapak-bapak alami, tergantung juga tadi figur-figur yang ibu-ibu, bapak-bapak jadikan panutan, tergantung juga informasi-informasi yang ibu-ibu, bapak-bapak tangkap selama ini. Oh, ini kelas ini ternyata juga dinamis ini ya, energik ini, energik, cerdas, nah tinggal sekarang integritasnya nih, kalau memang masih perlu kita tingkatkan ini. Sebut nama, nomor absen, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Doni Khaira Arya, Pak. Nomor absen mungkin sekitar 11 atau 13. Ya. Untuk menjawab tadi pertanyaan tersebut, menurut saya ada dua untuk saya pribadi. Yang pertama itu sederhana, hidup sederhana. Jadi kalau kita terbiasa hidup sederhana, itu misalnya untuk tadi HP ya misalnya, kita terbiasa dengan HP yang tidak terlalu mahal tapi fungsinya ada gitu. Dan jika seandainya ditawarkan diberikan oleh penyedia jasa HP yang lebih mewah, tentu kita akan berpikir, oh nanti orang-orang di sekeliling kita tuh akan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba kita memiliki HP yang bagus gitu. Nah itu bisa menjadi penolakan dari diri kita sendiri karena kita terbiasa hidup sederhana. Kemudian yang kedua, biasanya setan itu lebih kuat godaannya kalau kita sendiri, Pak. Kalau kita sendiri, setan-setan itu akan lebih sendiri, banyak, apalagi lebih kuat ngalamun gitu ya, suka ngalamun nah, gitu ya, masuk lah setan untuk itu kita bawa teman lagi. Jadi ibaratnya kita akan dikasih sesuatu oleh penyedia jasa. Kalau ada teman kita yang nggak berhubungan dengan kalau itu, temannya itu ternyata juga setan juga gimana? Nah, kalau itu yang lebih parah, lebih parah. Maksudnya teman-teman yang benar. Jadi saksi orang gitu atau iya, saksi gitu ya. Ibaratnya ustadz lah, Pak. Kalau kita bawa teman ustadz, setan juga mungkin akan ragu buat menggoda kita gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ternyata juga beragam ya jawabannya untuk menjawab pertanyaannya tadi ya. Jadi juga begini ya, tadi Mas, siapa tadi Mas bertanya namanya? Mas Aldin ya, begini ya. Sebetulnya kan ya penyedia jasa itu tidak selalu buruk ya. Penyedia jasa itu kira-kira mereka cari apa? Cari untung toh? Ya namanya pengusaha toh? Pengusaha, badan usaha, apa namanya? Badan usaha, usaha jasa konstruksi, badan itu kan badan usaha. Yang usaha itu tentunya tujuannya adalah profit, tujuannya adalah keuntungan. Nah pada waktu mereka itu memberikan sesuatu kepada ya siapapun termasuk kita ini, kira-kira mereka berhitung enggak? Dia berikan sesuatu begitu, kira-kira sampai si badan usaha penyedia jasanya itu rugi itu mungkin enggak kira-kira? Enggak kan? Kalau misalkan dia berikan mobil gitu ya, berikan mobil kepada Mas Aldin gitu ya, kira-kira keuntungannya gede apa kecil? Kok berani gitu loh memberikan mobil itu kan? Dia memberikan mobil karena apa? Ya karena dengan memberikan mobil itu, dia mungkin mendapatkan bis. Andi Sulistiono. Iya, betul Pak. Ya. Mau sedikit ini Pak, jadi mungkin agak sedikit bertanya. Jadi Kementerian PUPR ini sebenarnya kalau dari pengalaman senior-senior kan gini Pak, sekalipun kita berintegritas Pak, tetapi ada satu faktor lain yang juga mempengaruhi itu Pak. Mohon maaf mungkin kalau saya sebutkan misalkan baju-baju coklat gitu Pak, misalkan oknum-oknum, nah itu kan juga di bawah tadi banyak sekali loh. Ya Pak. Mas silakan masuk Mas yang baju coklat. Nah, terus itu salah satu pertanyaan saya, maksudnya untuk mengantisipasi itu bagaimana Pak? Karena di satu sisi kadangkala pekerjaan bagus pun kadangkala juga dicari kesalahannya Pak. Itu dari pengalaman
senior-senior Pak yang saya dengar ceritanya. Kemudian yang kedua saya akan bertanya mungkin gini Pak. Mohon maaf ini sekali lagi, ini mungkin pengalaman Bapak ini sebagai di pusat Pak, di kementerian. Contoh ada kementerian lain Pak, jadi waktu itu ya dia mungkin ya sama Pak di zona gelap. Kemudian suatu kementerian itu dia mencanangkan, contoh misalkan kayak Kementerian Keuangan Pak misalkan. Nah, mungkin usaha apa dari pihak kementerian itu Pak, agar memang untuk menghindari hal-hal yang sifatnya penyuapan gitu Pak. Contoh atau mungkin menaikkan tukin atau apa mungkin itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Tambahannya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Andi Sulistiono ini. Ini kita berikan aplaus ini. Ini juga saya kira pertanyaan yang betul-betul real ya, betul-betul real yang kita alami. Ya saya juga pernah mengalami dan sepertinya ibu-ibu dan bapak semuanya juga mengalami hal-hal yang disampaikan oleh Mas Andi ini. Ayo silakan siapa yang ingin merespons ya. Nanti saya kasih bumbu-bumbu juga ya. Tapi silakan semuanya berpikir ini. Ini kan sekarang yang akan menjadi target itu kan ibu-ibu bapak semua. Mudah-mudahan saya sudah selamat ini, mudah-mudahan loh ya. Tapi ayo sekarang berpikir kira-kira bagaimana ini kalau ada kasus-kasus semacam ini. Ini di tempatnya Mas Iran itu di Medan itu. Mudah-mudahan tidak direkam itu. Dulu yang disampaikan oleh Mas Andi itu mereka prinsipnya begini. Bos, aku kalau mau cari air bos, itu pertama aku gali sumur itu. Kalau gali sumur ternyata airnya tidak keluar, aku bor itu bos sampai dapat air katanya begitu. Itu begitu ya Mas Iran ya, prinsipnya di sana itu. Ayo sekarang siapa yang ingin merespons ini? Caranya bagaimana sih mengatasi hal ini nih? Caranya seperti apa supaya juga kita ini masih berintegritas. Paling tidak niatan kita masih niatan baik gitu ya. Bukan kita itu istilahnya give up, ya udah Bapak minta enggak begitu, tapi caranya bagaimana? Cara yang benar kira-kira seperti apa? Pikirkan dan silahkan respons ini sebagai begini, jangan punya anggapan harus benar enggak. Kita diskusi. Nanti dari kumpulan jawaban-jawaban ini ibu-ibu bapak-bapak bisa merangkai, bisa merangkum, oh sebaiknya kalau begitu begini loh. Ayo silakan. Siapa? Yang belum-belum terutama. Salah juga boleh, ngawur juga boleh ini. Ayo, silakan. Ada enggak? Silakan Mas. Namanya siapa tadi Mas? Tri Pak. Ya? Tri Pak. Tri? Ya. Nomor absennya berapa? 26 Pak. Ya, silakan Mas. Kalau menurut saya sih dari kita itu bekerja di PU itu kan terkait dengan banyak stakeholder Pak ya. Itu yang baju coklat itu mungkin kita ajak bekerja bersama-sama gitu Pak, seperti pengawalan. Kayak kemarin ada contoh Pak, di kami itu kemarin lagi mengurus KKPR. Apa? Apa tuh kegiatan kesesuaian tata ruang Pak. Nah itu kan agak susah di provinsi. RUTR? Iya Pak. Kan agak susah di provinsi Pak. Ibaratnya itu tuh saling lempar gitu Pak, antara kewenangan pusat, Kementerian ATR atau kewenangan kabupaten. Nah mungkin baju coklat itu bisa kita ajak bekerja sama Pak untuk membantu kita menjadi katalisator gitu, jembatan lah. Jadi mereka nggak semata-mata menjadi centeng aja gitu Pak, ibaratnya gitu ya, mohon maaf. Jadi juga bisa kita ajak bekerja sama untuk bekerja gitu Pak, untuk membantu kita mencapai apa tuh output kita gitu Pak. Jadi mereka ya kita libatkan gitu ya? Ya dilibatkan betul, untuk apa namanya ya aktif di dalam pekerjaan itu. Berpartisipasi gitu berpartisipasi, Pak. Ya bahasa mudahnya mungkin ya mereka juga ya keringatan juga lah gitu lah kira-kira ya, gitu betul, ya. Pak. Yang bahasa sederhananya keringatan juga lah, tentunya nanti juga ada SK-nya, ada dapat honornya dan sebagainya, tapi itu
walaupun tidak besar tapi ada gitu. Yang penting ada. Mereka juga dilibatkan, mereka juga berpartisipasi, masuk mereka dalam juga persiapan dapat SK, gitu, Pak. mereka juga dapat honor, tapi tentunya tidak besar. Tapi juga begini loh ya, yang saya alami ya, honor yang saya alami ya, saya kalau dapat honor yang ada SK-nya, ada tanda tangannya, itu walaupun kecil gitu ya, walaupun kecil, itu ada yang membedakan di situ itu. Apa itu? Kalau buah itu rasanya itu manis gitu loh. Ya, jadi manis rasanya kalau honor itu betul-betul kita tanda tangan itu loh. Jadi saya kira itu cara-cara yang cerdas ya, cara-cara yang cerdas bahwa mereka itu mereka dilibatkan, mereka juga bekerja, mereka juga tahu di dalamnya bahwa barangkali juga mereka itu yang di luaran itu beranggapan, wah PUPR ini anggarannya ratusan triliun, mesti di dalamnya itu bukan hanya bancaan itu kan untuk anak-anak kecil ya. Kalau di kampung saya itu bancaan untuk anak kecil ini mesti di dalam itu pada prasmanan ini kan begitu kan. Prasmanan itu ambil sendiri-sendiri, milih yang enak-enak berulang kali selama istilahnya belum kenyang boleh. Nah kalau dia itu dilibatkan di dalam bekerja, dia tahu di dalamnya itu bahwa segala sesuatunya itu kan harus dipertanggungjawabkan kan. Ya tidak ada jaminan yang saya sampaikan itu seluruhnya benar, nggak ada. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah dewasa, ini pembelajaran orang dewasa, saring-saringlah ya, mana yang benar, mana yang setengah benar, mana yang salah, kan begitu. Cuman saya mengantarkan saja bagaimana merubah mindset, pengelolaan irigasi tadi kan, pengelolaan irigasi cara lama, yang infrastructure oriented menjadi systemic oriented, bukan hanya infrastruktur, ada air, ada kelembagaan, ada SDM, ada manajemen. Semuanya harus digarap dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi, merespons bahwa ke depan ini air ini menjadi semakin langka. Langka karena apa? Ya karena jumlah kita bertambah, jumlah penduduk bertambah, kebutuhan tentunya bertambah, dan semakin bervariasi, bukan hanya pertanian, bukan hanya air minum, ada sekarang industri, ada yang lain-lain. Nah ini bagaimana kita meresponsnya ini kan, meresponsnya bagaimana, ya sistemik tadi itu pengelolaannya sistem based, jadi bukan hanya infrastruktur saja, tapi sistem. Apa yang harus dilakukan, tadi beberapa dari ibu-ibu bapak-bapak sudah menjawab benar, konservasi, membuat tampungan, efisiensi penggunaannya, kan bocoran-bocoran dihilangkan, nah itu hal-hal semacam itu, berpikirnya begitu. Jadi rubah pengelolaan irigasi itu polanya. Terus kemudian yang nomor 2 tadi merubah mindset. Jadi tiga hal itu ada, yang pertama apa? Kecerdasan, dan kedua adalah energi. Kalau kita hanya mempunyai kecerdasan dan energi saja tanpa integritas, menurut Pak Buffett tadi, Warren Buffett ya tadi, itu adalah ya kita akan menjadi maling-maling yang cerdas dan bergerak cepat gitu loh. Oleh karena itu tingkatkanlah integritas menurut Pak Warren Buffett. Dan Pak Menteri PU sendiri juga menyampaikan kerja di PUPR itu dekat dengan surga, tidak jauh dari neraka. Oleh karena itu mengarahlah mendekat ke surga. Terus yang terakhir, jangan bandingkan zaman kalian sekarang dengan zaman saya dulu atau zaman sebelum saya. Karena masing-masing ruang dan waktu itu punya nilai sendiri, punya aturan sendiri-sendiri. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Semoga yang saya sampaikan, yang kita diskusikan ini membawa manfaat, dan terakhir salam sehat. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Begitu betul ya Mbak Putu, Mbak? Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan, mic saya kembalikan kepada Mas Batar. Baik, mungkin sekali lagi kita aplaus lagi buat Pak Adang ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adang selaku pengajar dan Bapak Ibu peserta sudah mengikuti materi kedua mulai awal sampai akhir.
Mungkin sekian pertemuan kelas pada hari ini Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin saya minta waktunya Pak Adang sebentar ya Pak. Kita pilih ketua kelas dulu karena tadi belum dipilih ketua kelas ya. Silakan, mungkin kesepakatan saja kita pilih atau sukarelawan yang mau jadi ketua kelas Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, ada yang mau jadi sukarelawan atau dipilih temannya? Atau saya pilih? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Mindsetnya sepertinya gagal ini saya. Ayo, siapa yang aduh? Ayo, baik, silakan Bapak Ibu. Sebelum ini sudah jam 5:15. Belum saya akhiri kalau belum ada ketua kelas ini. Saya ditunggu panitia ini untuk bentuk ketua kelas. Ya. Baik. Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Pak Iran. Baik, terima kasih atas bersedianya menjadi ketua kelas. Baik, mungkin sekian ya untuk hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf, saya mewakili penyelenggara. Jika ada kurang lebihnya dibukakan pintu maaf. Sampai bertemu besok pukul 8 pagi. Dimohon jangan terlambat ya. Hadir 10 menit lebih awal di aula maupun kelas. Baik, saya akhiri. Sekali lagi selamat sore, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bara, mungkin ada data-data yang kurang itu Mas, yang belum lengkap, biodata.